Bisakah uang receh dimanfaatkan untuk kepentingan wilayah, RT RW, atau bahkan desa? Misalnya untuk pengobatan gratis tanpa BPJS, biaya kebersihan, santunan duka dan anak yatim, atau bahkan untuk pembangunan di wilayah dan aktivitas sosial lainnya. Bahkan dari uang receh tersebut bisa untuk membeli aset tanah. Mari kita simak video profil berikut ini. Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, mempunyai potensi kemandirian desa, yaitu satu badan sosial yang dinamakan JIS Al-Ikhlas yang berlokasi di RW 3 Kampung Muruharja. JIS sendiri singkatan dari Zakat Infak Sodako dengan mengambil konsep belajar zakat sebelum mencapai nisab. Ide awal berdirinya JIS Al-Ikhlas ini diawali dengan studi banding ke Pondok Pesantren Al-Amin di Cucurug, Sukabumi pada tahun 2019. Diinisiasi oleh Bapak Haji Ardayat yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Amin tersebut, Bapak Pendi bin Asim, Kepala Desa Ciapus, Bapak Ugan Sugandi selaku Ketua RW Kampung Muruharja, Ustadz Uwen Juwaini, dan beberapa perwakilan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang hadir dalam studi banding tersebut. Barulah pada tanggal 1 Februari tahun 2020, atas doa dan dukungan dari seluruh warga Kampung Muruharja RW 03, terbentuklah JIS Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat berdirinya JIS Al-Ikhlas di Kampung Muruharja ini berawal dari keinginan masyarakat semua yang ingin membangun desanya, membangun kampungnya menjadi kampung yang mandiri. JIS ini adalah merupakan salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang berbasis kepada sodako. Dalam hal ini, dalam pembentukan ini diinisiasi oleh wilayah dan diperkuat oleh pimpinan desa. Berdirinya JIS RW 03 atau JIS Al-Ikhlas ini berawal emang di wilayah RW 03 ini sudah adanya tadinya bentuk dana-dana sosial yang akhirnya dilebur dalam bentuk satu wadah, yaitu JIS. Dengan cita-cita menjadikan warga masyarakat Kampung Muruharja, Desa Ciapus yang baldatun, thayyibatun, warabun, gofur. Nisab merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Namun bagaimana bagi kita yang belum bisa mencapai nisab? Maka dengan cara membiasakan diri dengan berinfak lewat JIS. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang dibekali uang belanja sebesar Rp50.000 setiap hari, maka kita bisa mengambil konsep zakat yang 2,5% ini untuk diinfakkan ke dalam JIS. Kami meminta dari masyarakat itu untuk bersodako, karena tujuan dari JIS ini sendiri adalah membumikan sodako. Istilahnya kita belajar zakat samemeh nisab. Hitungannya hitungan zakat 2,5% dari uang belanja harian. Tapi niatnya bersodako, karena uang sodako itu bisa dipergunakan untuk apa saja, tidak terbatas seperti uang Berikut zakat. rincian pendapatan selama 3 tahun berdirinya JIS Al-Ikhlas. Jika kita lihat grafik dari tahun ke tahun, pemasukan JIS ini hampir rata-rata per bulannya itu mencapai 12 sampai dengan 13 juta rupiah. Kita bisa lihat total pendapatan per bulan di awal berdirinya JIS tahun 2020 ini, yaitu sebesar Rp11.525.200 dan mencapai puncaknya itu di bulan Mei sampai dengan Rp16.879.200. Lanjut kita ke pemasukan tahun 2021 dengan pemasukan rata-rata yaitu mencapai 12 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan rekapan di tahun ini, tahun 2022? Dan mencapai puncaknya itu di awal tahun 2020 yaitu di bulan Januari sebesar Rp16.626.000. Lalu bisa ditarik kesimpulan, pendapatan JIS itu tidak kurang dari 11 juta rupiah per bulannya selama berdirinya JIS Al-Ikhlas ini. Bahkan
Ketika pandemi COVID-19 pun, pemasukan JIS tidak turun meskipun kondisi ekonomi warga pada saat itu terdampak pandemi COVID-19. Sekarang mulai timbul pertanyaan, bagaimana bisa dalam satu kampung murah harja ini yang hanya berjumlah 470 kakak bisa mendapatkan pemasukan per bulannya mencapai belasan juta rupiah? Kuncinya adalah ada pada ibu-ibu tim pengepul. Setiap hari Kamis ataupun Jumat, semua ibu-ibu tim pengepul ini mengambil uang yang ada di dalam kenceleng yang ada di rumah masing-masing warga kampung murah harja. Nuhun ya Maya, sing tambah rezekina, sehat keluargana, dilancarkan usahana panjang umurna, sing sarehat ya Maya. Assalamualaikum. Begitu besar peranan ibu-ibu ini karena menjadi salah satu jembatan dalam memotivasi warga untuk bersedekah setiap harinya. Dan tidak jarang dalam proses pengumpulan uang JIS di setiap rumah sering terjadi interaksi terkait kondisi warga, sehingga bisa membantu dalam proses pelayanan di wilayah yang tidak tersentuh oleh pengurus RT RW. Semua uang yang ada dalam kenceleng tersebut dihitung dan ditulis untuk direkap dalam buku yang dipegang oleh masing-masing tim pengepul. Uang tersebut dihitung bersama-sama lalu dicatat dalam buku rekapan pendapatan JIS oleh bendahara JIS di masing-masing RT. Selanjutnya nanti bendahara ini menyetorkan ke bendahara pusat JIS Al-Ikhlas semua catatan pendapatan dan pengeluaran dicatat dengan rapih oleh bendahara JIS Al-Ikhlas. Dengan pendapatan yang lumayan besar untuk ukuran di perkampungan, maka tidak tanggung-tanggung beberapa program unggulan itu bisa dilaksanakan oleh JIS Al-Ikhlas. Nah, di dalam program JIS ini ada beberapa program unggulan yang diterapkan di RW 03 Muruharja, yaitu pertama ada program Muruharja Berduka, mendapat santunan sebanyak 2.500.000. Yang kedua ada program Muruharja Sehat. Nah, Muruharja Sehat ini adalah memberikan santunan kepada semua warga masyarakat Muruharja yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit, itu mendapat santunan sebesar 150.000. Yang ketiga ada program Muruharja Bersih, yaitu selama ini penanggulangan sampah untuk di Kampung Muruharja semua dananya dikelola oleh JIS. Jadi para petugas sampah itu tidak dimintakan lagi biayanya kepada seluruh masyarakat, tapi semuanya dikelola dengan uang JIS. Rata-rata satu bulan itu kisaran antara 4.800.000 yang dikeluarkan oleh program JIS untuk program kebersihan. Ada lagi program yang lainnya seperti program santunan. Ini santunan ini dilakukan setiap bulan sekali. Yang menjadi sasaran pertama, setiap anak yatim dalam satu bulan sekali itu mendapat dana sodakoh dari JIS sebesar 50.000. Nah, kemudian ada petugas-petugas, misalkan ada guru ngaji, para ustadz yang mengadakan pengajian di rumah, kemudian itu juga kita santunin setiap bulannya seorang 100.000. Nah, kemudian ada lagi program sosial. Program sosial kemasyarakatan yang lainnya adalah untuk pembangunan lingkungan. Apabila ada sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat yang rusak seperti perbaikan jalan, MCK, masjid dan lain-lain, semua itu ada alokasi dana dari JIS. Ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020, JIS Al-Ikhlas pun hadir dalam santunan untuk memberikan bantuan kepada korban yang terdampak langsung tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Berikut paparan dari beberapa warga yang merasakan langsung dampak dari hadirnya JIS Al-Ikhlas di Kampung Muruharja, Desa Ciapus. Alhamdulillah berkembang, nanti barokah manfaat, sisa mang aya JIS, alhamdulillah. Nggak, emang biar terasa ya, yang dulunya yang mati nggak ada pengajar, sekarang sudah juga terasa gitu. Kalau ada yang meninggal dikasih santunan sebesar 2,5 juta. Dina bidang sampah, sarang kesehatan, sarang anu bungkus, nah dibantosna tos
Karaos ke simkuring saha. Jelas semenjak ada JIS di masyarakat kami, keadaan kami, rakyat kami sangat makmur, sangat membantu dalam misalkan dalam kematian ada dana, jika ada yang sakit ada berobat. Alhamdulillah pokoknya segala macam dana JIS saya sangat bermanfaat bagi masyarakat kami khususnya di Kampung Uluharja. Di Uluharja itu kesatuan JIS sangat baik sekali, bangga kepala warga supaya taat membayar JIS. Alhamdulillah sih lah, selama ini sangat membantu sekali ya, terutama masyarakat yang kekurangan, yang kemusibahan, ataupun yang inilah yang bantu yang berobat yang sakit. Keduanya dalam bentuk dari segi ada pembangunan juga sangat membantu sekali. Mudah-mudahan kedepannya sih lebih giat lagi ya masyarakat dalam JIS. Harapan saya sih terus terang, walaupun ya istilahnya kita masih tahap pembelajaran sama tahap pengembangan, saya berharap itu inginnya itu Uluharja itu membangun bersama, menciptakan kampung Uluharja jadi kampung mandiri, tidak mengandalkan dari katakanlah dari pemerintahan. Yang ada JIS di RW 03 tentunya kami pun juga ingin menerapkan di wilayah yang lain ini sebagai role model ataupun pilot project untuk wilayah Desa Ciapus. Dengan desa Ciapus menjadi mandiri dan juga masyarakat pun itu juga mandiri. Dengan JIS Al-Ikhlas bisa merubah receh menjadi potensi kemandirian dalam pembangunan dan pemberdayaan wilayah Uluharja dan Desa Ciapus.